Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita muatan IPA, yaitu tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam menerima pelajaran hari ini ya. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu disebut dengan adaptasi. Nah, apa sih kira-kira tujuan dari adaptasi ini? Tujuannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup, kemudian untuk mencari makan, untuk berkembang biak, ataupun untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, untuk adaptasi itu sendiri pada hewan dikelompokkan menjadi 3. Ada adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh, juga ada adaptasi fisiologi atau adaptasi fungsi tubuh, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh. Nah, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama, ada bentuk mulut dan juga bentuk paruh. Bentuk mulut pengisap atau penusuk, contohnya ada pada hewan nyamuk. Kemudian bentuk mulut penjilat dan penyerap, contohnya ada pada lalat. Yang ketiga, ada bentuk mulut penggigit dan pengunyah, contohnya ada pada hewan belalang. Kemudian ada bentuk paruh pemakan daging. Nah, biasanya paruh pemakan daging memiliki ciri-ciri paruhnya tajam, kuat, runcing, serta agak membengkok. Tujuannya untuk mengoyak daging hewan atau daging makanannya. Contohnya yaitu elang dan juga burung hantu. Kemudian yang kelima ada bentuk paruh pengisap madu. Memiliki ciri-ciri paruhnya kecil, runcing, dan juga panjang. Gunanya tentu untuk menghisap madu yang ada dalam bunga. Contohnya yaitu burung kolibri. Yang keenam, ada bentuk paruh pemakan ikan. Ciri-cirinya memiliki paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya yaitu pada burung pelikan dan juga bangau. Dan yang ketujuh, ada bentuk paruh pemakan biji. Ciri-ciri paruh ini adalah paruhnya pendek, tebal, dan juga runcing. Gunanya untuk memecah biji-bijian. Contohnya yaitu paruh pada burung pipit. Masih dalam bahasan adaptasi morfologi, kali ini kita akan bahas mengenai bentuk kaki burung. Yang pertama ada kaki petengger. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki jari yang panjang, berjumlah 4 dan datar. Tujuannya yaitu untuk memudahkan saat bertengger di ranting pohon. Contohnya yaitu kaki pada burung kakak tua dan juga burung nuri. Yang kedua ada kaki perenang. Ciri-cirinya jarinya berjumlah 3, menghadap ke depan serta memiliki selaput di antara jari untuk memudahkan berenang dan juga berjalan di lumpur. Contohnya yaitu bebek dan juga angsa. Yang ketiga, ada kaki pengais. Ciri-cirinya yaitu jarinya berjumlah 4. 3 diantaranya jari menghadap ke depan dan 1 jari ke belakang untuk memudahkan mengais tanah saat mencari makanan. Contohnya yaitu kaki pada ayam dan juga kalkun. Yang keempat, ada kaki pemanjat. Ciri-cirinya memiliki jari kaki berjumlah 4, 2 menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang. Contohnya yaitu burung pelatuk. Dan yang kelima, ada kaki pencengkeram. Cirinya yaitu jari berjumlah 4, saling berjauhan, jari pendek, dan memiliki kuku melengkung serta kuat. Contohnya yaitu kaki pada burung hantu dan elang. Setelah bentuk kaki burung, sekarang kita bahas bentuk gigi hewan. Ada 3 pembagian. Yang pertama, untuk hewan pemakan daging atau karnivor memiliki
gigi taring dan geraham yang sangat tajam. Contohnya ada pada singa, harimau, dan juga buaya. Yang kedua, ada hewan pemakan tumbuhan atau herbivore. Ciri-ciri giginya yaitu memiliki gigi seri yang tajam, gigi geraham yang bergelombang. Tujuannya untuk menggiling makanan. Contohnya gigi pada sapi, kuda, dan juga kelinci. Yang ketiga, ada hewan pemakan daging dan tumbuhan atau lebih dikenal dengan omnivore. Memiliki ciri-ciri gigi seri, gigi taring, serta gigi geraham yang berkembang dengan baik. Contohnya gigi pada monyet, tikus, dan juga beruang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas mengenai adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh. Di awal kita sudah menyinggung mengenai adaptasi morfologi ya. Nah, adaptasi fisiologi ini merupakan penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh suatu makhluk hidup. Contohnya, yang pertama, manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan yang bersuhu tinggi atau panas. Yang kedua, ikan lele yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Yang ketiga, ada kelelawar yang memiliki kemampuan ekolokasi yang mana itu berfungsi untuk mendeteksi mangsanya. Selanjutnya bentuk adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku hewan yang mana dapat membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh ataupun untuk mencari mangsa. Nah, ada 6 pembagian mengenai adaptasi tingkah laku. Yang pertama itu kamuflase. Kamuflase merupakan penyesuaian warna tubuh hewan dengan warna tempatnya, sehingga hewan tersebut sulit untuk dilihat ataupun sulit untuk dikenali. Contohnya yaitu bunglon. Yang kedua ada mimikri, yaitu peniruan secara fisik ataupun perilaku oleh satu jenis hewan terhadap fisik atau perilaku hewan lainnya. Contohnya lalat bunga. Nah, anak-anak, lalat bunga ini memiliki bentuk tubuh sama seperti lebah. Yang ketiga yaitu autotomi. Autotomi merupakan kemampuan memutuskan bagian tubuhnya, gunanya yaitu untuk mengelabui predator atau musuhnya. Nah, kemampuan ini dimiliki oleh cicak dan juga kadal. Yang keempat ada kelenjar bau. Nah, kelenjar bau ini berfungsi untuk menghasilkan bau yang tidak sedap, yang tidak disukai oleh hewan lainnya ataupun oleh predator. Contohnya yaitu adalah walang sangit. Yang kelima, mengeluarkan bisa dan sengat yang mengandung racun yang mana berfungsi untuk mengusir predator. Contoh hewan yang mengeluarkan bisa antara lain ular dan juga kalajengking. Nah, contoh hewan yang mengeluarkan sengat atau memiliki sengat yaitu ubur-ubur. Yang keenam adalah adaptasi tingkah laku yang mana hewan itu berpura-pura seperti mati. Contohnya tupai dan juga kumbang badak. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya belajarnya dan selalu jaga kesehatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.